Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum soleh dan solihah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya kita baca bismillah dulu yuk sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, untuk pelajaran kali ini, kita akan menentukan ide pokok dalam teks. Ini adalah mengulang pembelajaran sebelumnya ya. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan dalam teks tersebut. Ide pokok dapat ditemukan di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Ayo ingat-ingat kembali pelajaran sebelumnya ya. Selanjutnya, menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar juga loh. Caranya yaitu, pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Yang kedua, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Sekarang kita akan belajar menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Ayo berlatihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan diagram pohon. Perlu kalian ingat, ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi dapat disajikan pula menggunakan diagram pohon. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat contoh menuliskan ide pokok menggunakan diagram pohon. Yang pertama, kalian akan disajikan sebuah teks. Di sini ada teks yang berjudul Permainan Boy-boyan. Pada teks ini terdiri dari 4 paragraf ya. Nah, tiap paragraf ini memiliki ide pokok yang berbeda karena setiap paragraf itu memiliki inti cerita yang berbeda pula. Setelah kalian membaca, maka langkah kedua adalah tandai ide pokok pada tiap paragraf tersebut dengan cara kalian memberikan garis atau tanda pada ide pokok teks tersebut. Setelah kalian menentukan ide pokoknya, maka kalian tinggal memindahkan ide pokok tersebut pada diagram pohon seperti ini. Nah, ini contoh diagram pohonnya. Yang pertama, kalian isi dulu judul teksnya di sini. Tadi judulnya kan Permainan Boy-boyan. Lalu setelah kalian ketahui ide pokok paragraf satunya apa, silahkan tulis di sini. Nah, begitupun dengan paragraf 2, ide pokoknya di sini, paragraf 3 di sini, dan paragraf 4 di sini. Bu, bagaimana jika paragrafnya lebih dari 4? Maka diagramnya atau kotaknya lebih dari 4. Jika kurang, tinggal dikurangi saja ya. Baik, selanjutnya menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Kamu dapat membuat ide pokok dari artikel. Ayo, latihlah cara menentukan ide pokok dari teks menggunakan tabel atau diagram pohon. Jadi, menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah, langkahnya juga sama. Kalian bisa menggunakan tabel atau diagram pohon. Selanjutnya, membuat cerita pendek atau cerpen berdasarkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok
adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik cerita yang akan dibuat. Apa dulu topiknya ya? Yang kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Cari dulu ide pokoknya apa. Yang ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Selanjutnya, merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Dan langkah terakhir adalah memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Nah, baik anak-anakku, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.